I'll be there for the highs and lows. Give you mine if your heart gets broke. By your side when you're all alone, I will be there. Nah, sahabat sipil, kita lanjut progres kerja di hari ini ya. Jadi ini kita lagi bongkar atau ngancurin coran got yang lama. Jadi ini masuk ke dalam area kolam ataupun gazebo kita ya. Kita bongkar coran gotnya menggunakan mesin jackhammer. Ini kalau dipahat juga keras, jadi kita pakai jackhammer. Terus nanti besinya mau kita potong dan kita bongkar. Nah, di ini area kolam yang tentu nantinya buat kolam ikan. Terus di atasnya baru kita buat gazebo atau tempat-tempat duduk ya. Nah, jadi setelah tadi kita selesai melakukan pembersihan area, lanjut kita melakukan pemadatan tanah sebelum kita plaster nanti ya. Jadi ini kondisi dimana tadi malam hujan, jadi tanahnya agak sedikit becek. Dan untuk pemadatan tanah kita menggunakan mesin stamper ya, biar tanahnya padat, nanti tidak amblas saat kita pengecoran. Nah, jadi setelah selesai melakukan pemadatan tanah, lanjut kita plaster permukaan tanahnya untuk nanti kita struktur cakar ayam. Nah, di sini kita untuk takaran atau ukuran adukannya, kita di sini memakai 1:1 ya. Dapat dilihat sendiri warna adukannya menghijau seperti itu ya. Jadi ini benar-benar paten untuk adukannya. Kualitas pada pengecoran kita, untuk kualitas kita tetap nomor 1. Nah, di sini kita lanjut untuk menaikkan batu bata dinding ya. Jadi sebelum kita menaikkan batu bata dinding, kita wajib menggunakan benang atau lot. Jadi fungsi benang lot adalah sebagai acuan sumbu garis lurus yang simetris. Jadi itu wajib kita lakukan untuk menaikkan batu bata ya. Kemudian kita juga tidak lupa memberikan plastik cor. Jadi ini fungsinya adalah untuk biar air tidak meresap langsung kepada permukaan cor. Dan plastik cor ini bisa kita dapatkan di toko bangunan, itu banyak. Dan ini adalah bagian dinding yang udah terpasang, udah naik batu bata, dan kemudian besok kita lanjut plaster. Nah, seperti ini setelah kita pasang plastik cornya, kemudian kita lanjut menaikkan batu bata pagarnya di samping untuk nanti kita cor dinding ya. Dan kita akan menaikkan batu bata setinggi 130 ya. Jadi ini kolamnya tingginya 130. Nah, setelah kita selesai menaikkan batu bata dinding, jadi di sini kolamnya berbentuk bulat tapi segi 8 dengan diameter kurang lebih 10 meteran persegi ya. Nah, di sini kita lanjut tahap pembesian struktur tapak cakar ayam. Jadi ini terlihat besar sekali ya, karena ukuran kolamnya sendiri 11 lebih kurang 11 meter persegi. Nah, pada bagian dindingnya sendiri kita sudah siapkan pipa. Jadi ini pipa buat nanti aliran airnya masuk.
Dan ini pipa buat pembuangannya ya, dari atas yang ke bawah tadi. Dan untuk pipa yang pada dindingnya itu kan ada posisinya itu tidak sama, ada yang tinggi ada yang rendah. Jadi buat yang di atas itu buat airnya masuk, dan untuk yang rendah itu nanti pipanya untuk jalur air ombak ya di bawahnya. Nah, pasang besi wormesh. Jadi ini besi wormeshnya kan segi 4 kita beli. Jadi ini kita potong sesuai dengan bentuk kolamnya, persegi bulat 8 persegi 8 tapi berbentuk bulat. Nah, di sini pipa-pipanya udah standby semua kita pasang. Nah, untuk di tapaknya juga kita karena di gambar itu tidak lengkap, jadi kita bikinkan tulang di tengahnya dengan segi 4. Jadi itu berfungsi untuk menahan agar nanti lantainya itu tidak amblas saat diisi air. Nah, di sini karena besi wormeshnya itu kita beli dengan segi 4, sedangkan yang kita butuhkan adalah untuk kolam bulat persegi 8. Jadi kita potong besi wormeshnya di bagian pinggir sesuai dengan kolam yang kita bikin. Nah, ini adalah pipa untuk jalur pembuangan. Jadi nanti kita besok ownernya kalau mau kuras, jadi jalur pipa pembuangannya itu ke sini masuk ke dalam bak kontrol. Jadi ini adalah pipa pembuangannya nanti buat nguras ya. Nah, ini struktur tulang tengahnya yang kita bikin, dan ini juga kita lagi proses pengikatan besinya. Nah, jadi ini kita bikin besi berbentuk ini S atau kolom apa ya, cakar ayam namanya ya. Jadi kita pasang di bagian tengah-tengahnya untuk menjaga biar besi wormesh yang bagian atasnya itu tidak amblas ke bawah. Nah, setelah struktur pengikatan besi semuanya selesai, kita lanjut ke tahap terakhir ya. Ini bekasting dinding, dan kita juga pasangkan tiang untuk ke atasnya. Jadi ini kolamnya nanti ada tiang ke atas, terus di atas ada atapnya. Nah, jadi kolamnya tuh nanti di atas kita pasang kaca ataupun lantai nanti buat duduk-duduk gazebo. Dan ini tiangnya ke atas setinggi kurang lebih ini 6 meteran ya. Jadi di atasnya nanti ada atapnya juga. Nah, jadi ini hasilnya udah siap semua. Jadi besok minggu depan kita udah siap lanjut pengecoran. Tinggal pengecorannya lagi, nanti kita lanjut di minggu depan hari Senin. Jadi ini udah selesai dari tahap awal sampai dengan akhir, dan besok kita lanjut pengecoran. Nah, buat kalian yang sudah menonton ini, aku mau bilang terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh kalian subscribe biar kalian bisa dapat update video-video per progress. Jadi biar kalian tidak ngambang ya. Jadi video ini tuh saya uploadnya setiap pekan, di akhir pekan. Jadi progres kerja selama satu minggu. Dan untuk update setiap harinya aku di Instastory, kalian bisa lihat nanti setiap hari kita akan update di Instastory. Nah, ini seperti hasil ataupun pembukaannya yang akan kita cor besok di minggu berikutnya. Dan ini aku melakukan pengecekan kepada struktur tapak, backcasting, memastikan agar benar-benar semuanya sudah sesuai SOP standar. Jadi besok minggu depan kita lanjut pengecoran. Nah, ini adalah kolam ikan arwana ya, sekalian gazebo. Nanti di bawahnya tuh kolam ikan, di atasnya gazebo tempat kita duduk. Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Silahkan subscribe, dan sampai jumpa progres berikutnya.
mind if your heart gets broke. By your side when you're all alone, I will be